Di tengah sunyi semesta, sebelum bumi bernama, Allah menciptakan Adam dari tanah lembut penuh makna. Ditiupkannya ruh kehidupan. Adam membuka mata, menatap dunia untuk pertama kalinya. Diajari nama-nama segala sesuatu. Berpikir, merasa, memilih. Malaikat sujud, iblis menolak dalam kesombongan. Di surga, Adam dan Hawa hidup damai. Satu larangan dilanggar, buah terlarang menurunkan mereka ke bumi. Dengan penyesalan, Adam memohon ampun. Allah Maha Pengasih menerima taubatnya. Disinilah perjalanan manusia bermula. Di bumi yang luas dan sunyi, Adam dan Hawa memulai hidup baru. Angin pertama terasa asing, namun penuh harapan. Adam merasakan beban besar. Dialah ayah seluruh umat manusia. Setiap langkah mengingatkan ketaatan dan kesalahan. Namun Allah membimbing, mengajari bertani, bertahan, dan hidup. Hawa pendamping setia, menguatkan di tiap kesulitan, air mata, doa, dan harapan. Dari perjuangan itu, lahir generasi demi generasi. Rahmat Allah selalu lebih besar dari kesalahan. Waktu terus berjalan, dan bumi mulai dipenuhi kehidupan. Adam dan Hawa dikaruniai anak-anak. Dua nama kelak mengguncang sejarah, Habil dan Qabil. Habil tumbuh lembut, taat, penuh ketenangan. Qabil sering dirundung iri dan amarah. Allah memerintahkan mereka memberikan kurban. Habil memilih hewan terbaiknya. Qabil memberi yang seadanya. Allah menerima kurban Habil, namun menolak milik Qabil. Bara kecil di hati Qabil berubah jadi api. Adam merasakan gelisah, ujian besar mendekat. Pergerakan hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Qabil mengikuti Habil dengan amarah yang sudah menutup akal. Habil dengan suara lembut mencoba menenangkan saudaranya. Jika kau ingin membunuhku, aku tidak akan membalas. Allah lebih mencintai orang yang sabar. Namun kata-kata itu justru membuat hati Qabil semakin gelap. Dalam kebingungan dan hasutan setan, Qabil melakukan perbuatan yang tak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Ia mengangkat tangan kepada saudaranya sendiri. Habil terjatuh, sunyi. Dan Qabil terpaku, menyadari bahwa ia telah mengubah sejarah manusia dengan dosa pertama pertumpahan darah. Dia menyesal, dituwet dan berlari menjauh. Namun rasa bersalah itu mengikuti kemanapun ia pergi. Di kejauhan, Adam merasakan luka paling dalam sebagai seorang ayah. Luka yang tak pernah ia bayangkan. Qabil berjalan tanpa arah, dadanya sesak oleh penyesalan yang terlambat datang. Setiap langkah terasa berat seakan tanah menolak kehadirannya. Qabil melihat seekor burung gagak menggali tanah untuk mengubur saudaranya yang mati. Qabil tertegun, lalu menangis. Baru saat itu ia mengerti betapa hinanya ia, sampai seekor burung pun lebih tahu bagaimana menghormati kehidupan daripada dirinya. Di tempat lain, Adam sujud dalam kesedihan. Doanya lirih, penuh rasa kehilangan. Ia memohon kepada Allah agar keturunannya kelak hidup dengan kasih, bukan dengan iri dan amarah. Namun dari tragedi itu, manusia belajar bahwa dosa lahir dari hati yang dibiarkan gelap. Dan cahaya hanya datang kepada mereka yang kembali kepada Allah. Waktu berlalu, dan usia Nabi Adam semakin bertambah. Rambutnya mulai memutih, namun hatinya tetap penuh cahaya. Ia mengumpulkan anak-anaknya, duduk di bawah langit senja, dan memberi pesan terakhir yang kelak menjadi warisan umat manusia. Wahai anak-anakku, ucap Adam lembut, jangan biarkan iri menguasai hati kalian. Hiduplah dengan taat, saling menyayangi, dan ingatlah bahwa Allah selalu melihat apa yang ada di dalam dada. Adam menatap bumi yang pernah ia pijak sejak pertama kali turun dari surga. Bumi yang mengajarinya jatuh, bangkit, dan memohon ampun. Dan ketika waktu yang ditetapkan tiba, Adam menghembuskan napas terakhirnya. Langit seakan merunduk, bumi menjadi saksi kepergian manusia pertama. Namun pesan dan doanya tetap hidup di hati keturunannya sampai hari ini.